A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kalian sudah belajar apa itu sungai, apa manfaat dan fungsi dari sungai, dan kalian juga sudah belajar macam-macam sungai yang ada di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dalam kebaikan dan mengizinkan kita untuk menikmati surga-surga, menikmati sungai-sungai yang ada di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu Sungai Nil? Sungai Nil adalah sungai terpanjang di bumi. Sungai Nil mengalir sepanjang 6.650 km dan melewati 9 negara. Salah satu negara yang dilewati oleh Sungai Nil adalah Mesir. Ya ikhwatan ahidtukum antum baqaya ya rabbi muddu yadal auni li talibin wada bitalabi hayya faghfiru lahu malil fata. Tahukah kalian anak-anakku, dahulu Mesir pernah dipimpin oleh seorang raja yang amat zalim. Ialah Fir'aun. Ia menzalimi rakyat-rakyatnya. Ia menganiaya. Ia tidak memenuhi haknya. Dan tidak lain adalah rakyatnya tersebut dari kalangan Bani Israel. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika datang menghadap Raja Fir'aun seorang peramal yang memiliki firasat bahwa akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selama ini dizalimi oleh Fir'aun, dan dia nanti akan membinasakan kerajaan Raja Fir'aun saat itu. Ketika itu juga Raja Fir'aun membuat peraturan bayi laki-laki yang dilahirkan di Mesir harus dibunuh. Maka saat itu juga bala tentaranya pergi ke seluruh Mesir untuk mengecek adakah bayi laki-laki yang lahir
Apabila ada, maka dibunuhlah. Sampai suatu ketika ibunda Nabi Musa alaihi salam sedang duduk-duduk di depan rumahnya menunggu seorang bidan yang akan membantunya melahirkan bayi yang dikandungnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Saat itu datanglah bidannya dibantu untuk melahirkan. Sangat amat bahagia ibunda Nabi Musa alaihi salam ketika mengetahui bahwa bayi yang dikandungnya lahir dengan selamat, lahir dengan sehat walafiat. Namun ketika ia tahu bahwa yang dilahirkannya adalah bayi laki-laki, kembali ia cemas. Ia takut, ia khawatir bahwa bayi yang dia lahirkan akan dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Akhirnya ibunda Nabi Musa alaihi salam memohon kepada bidan itu untuk merahasiakan kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dan bidan itu menyetujuinya dan menyanggupi dan berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa dan merahasiakan kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Lalu disusui Nabi Musa alaihissalam bayi sampai usia 3 bulan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat bayi Nabi Musa alaihi salatu wasallam telah mencapai usia 3 bulan, maka makin bertambah kekhawatiran dan ketakutan ibunda Nabi Musa terhadap bayinya akan dibunuhnya bayi tersebut oleh bala tentara Raja Fir'aun. Maka Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk menyembunyikan bayi tersebut di dalam sebuah peti dan membiarkan peti tersebut terapung di atas sungai Nil. Dengan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukanlah oleh ibunda Nabi Musa alaihi salatu wasallam hal tersebut. Ia sembunyikan bayi kecil Nabi Musa di dalam sebuah peti dan membiarkan terapung, terbawa oleh arus sungai Nil. Namun ibunda Nabi Musa dengan kekhawatirannya memerintahkan kepada kakak Nabi Musa alaihi salatu wasallam untuk mengikuti, melihat dari jauh di mana peti tersebut menepi dan siapa yang mengambilnya. Maka dilihatlah oleh kakaknya Nabi Musa alaihi salatu wasallam ini peti tersebut ditemukan oleh seorang istri dari Raja Fir'aun yang saat itu sedang ada di tepi sungai Nil. Maka dibawalah peti tersebut ke dalam istana. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kakaknya Nabi Musa lantas kembali ke rumah dan memberitahukan apa yang terjadi kepada ibunda Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Seketika saat itu juga perasaan seorang ibu terhadap anaknya merasa khawatir dengan sangat. Khawatir akan dibunuhnya anak tercinta oleh Fir'aun. Sedangkan di dalam istana, istri Fir'aun menunjukkan kepada Fir'aun bayi tersebut. Lalu langsung Fir'aun ingin membunuh bayi tersebut, tapi ditahan oleh istri Fir'aun. Ia katakan kepada Fir'aun bahwa ini adalah bayi yang tidak berdosa. Aku menyukai bayi ini. Maka seketika itu juga diangkatlah bayi kecil Nabi Musa alaihi salatu wasallam sebagai anak angkat Fir'aun dan istrinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak tahu bahwa bayi tersebutlah yang Allah janjikan, yang Allah utus menjadi nabi dan rasul kepada Bani Israel, yang kelak akan membinasakan kerajaan-kerajaan di Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun yang zalim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, jika berkehendak akan sesuatu maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ketika Ia memutuskan segala sesuatu tidak ada yang bisa menolak. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapati kita menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang memiliki akhir yang baik. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan keadaan husnul khatimah. إليك أنت صباحي مصفى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kisah atau sirah singkat tentang Sungai Nil, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Sungai Nil menyelamatkan nyawa Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kalian tentu juga sudah belajar adab dan akhlak kepada sungai. Menjaga sungai, tidak mengotorinya, turut melestarikan sungai. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim. Maka amalan yang bisa kita laksanakan di rumah saat ini dengan kepada sungai adalah kita sama-sama di rumah masing-masing membersihkan aliran air yang ada di rumah masing-masing, di depan rumah, di samping rumah, atau di belakang rumah. Silakan bersama orang tua, bersama abi dan umi, membersihkan aliran sungai atau aliran air yang ada di sekitar rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat itu sebagai amal soleh buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kita mencicipi, menikmati sungai-sungai yang ada di surga nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.